Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai tokoh dan penokohan karya prosa fiksi cerpen dalam mata kuliah Apresiasi dan Kajian Prosa Fiksi yang diampuh oleh Bapak Profesor Dr. Yasnur Asri MPD yang beranggotakan saya Rizky Fitriani NIM 1901646 dan rekan saya Uswatun Hasanah NIM 19016130. Tokoh atau penokohan adalah salah satu bagian yang wajib ada dalam sebuah cerpen. Namun, yang perlu diketahui adalah tokoh dan penokohan merupakan dua hal yang berbeda dalam sebuah penulisan cerpen. Biasanya, di dalam suatu cerita fiksi terdapat tokoh cerita ataupun pelaku cerita. A. Tokoh. Yang pertama, pengertian tokoh. Tokoh merupakan pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi, sehingga peristiwa itu mampu menjalin cerita. Atau, tokoh ialah pelaku dalam karya sastra. Tanpa tokoh, alur tidak akan pernah sampai pada bagian akhir cerita. Penokohan merupakan mengikuti atau menelusuri jalannya cerita, sama halnya dengan mengikuti perkembangan tokoh melalui tindakan-tindakannya. Ada 3 jenis tokoh bila dilihat dari sisi keterlibatannya dalam menggerakkan alur cerita, yaitu yang pertama, tokoh sentral merupakan tokoh yang amat potensial menggerakkan alur. Potensial mempunyai potensi, di mana arti potensi adalah sesuatu yang dipandang dapat menghasilkan atau menguntungkan. Tokoh sentral merupakan pusat cerita, penyebab munculnya konflik. Yang kedua, tokoh bawahan. Tokoh bawahan merupakan tokoh yang tidak begitu besar pengaruhnya terhadap perkembangan alur, walaupun ia terlibat juga dalam perkembangan alur itu. Yang ketiga, tokoh latar. Tokoh latar merupakan tokoh yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap perkembangan alur. Kehadirannya hanyalah sebagai pelengkap latar yang berfungsi menghidupkan latar. Ada 2 jenis tokoh jika dilihat dari sifat tokoh, yaitu yang pertama, tokoh protagonis. Tokoh protagonis merupakan tokoh yang memperjuangkan kebenaran dan kejujuran serta memiliki watak yang baik. Yang kedua, tokoh antagonis. Tokoh antagonis merupakan tokoh yang melawan kebenaran dan kejujuran serta memiliki watak yang jelek. Namun, tokoh antagonis belumlah tentu tokoh yang jahat. Terdapat 3 jenis tokoh, yaitu yang pertama, tokoh utama. Ialah tokoh yang sangat penting dalam mengambil peran dalam karya sastra. Yang kedua, tokoh datar. Ialah tokoh yang hanya menunjukkan satu segi atau suatu sisi. Misalnya, ia di awal baik, dalam proses cerita baik, dan di akhir cerita pun ia akan tetap menjadi orang baik. Yang ketiga, tokoh bulat adalah tokoh yang menunjukkan berbagai segi baik buruknya, kelebihan dan kelemahannya. Jadi ada perkembangan yang terjadi. Misalkan saja, saat seseorang menjadi orang jahat, mungkin saja dia menemui hidayah di pertengahan dan di akhirnya ia menjadi orang yang baik. Ada 2 jenis tokoh dalam cerita fiksi yang dibedakan atas tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tokoh tersebut sering muncul. Yang kedua, tokoh yang sering diberi komentar. Selanjutnya, tokoh tambahan atau tokoh pembantu dengan indikasi atau ciri-ciri, yaitu yang pertama, tokoh yang mendukung tokoh utama. Yang kedua,
tokoh yang hanya diberi komentar ala kadarnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu penokohan. Pengertian penokohan. Adapun definisi penokohan menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Jones dalam Nurgiantoro, penokohan adalah gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Atau penokohan karakter adalah bagaimana cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan watak tokoh-tokoh dalam cerita rekaannya. Yang kedua, menurut Stanton. Menurut Stanton dalam Semi 1984, halaman 31, yang dimaksud dengan penokohan dalam suatu fiksi biasanya dipandang dari dua segi. Yang pertama, mengacu kepada orang atau tokoh yang bermain dalam cerita. Yang kedua, mengacu kepada perbaruan dari minat, keinginan, emosi, dan moral yang membentuk individu yang bermain dalam suatu cerita. Jadi, penokohan merupakan gambaran yang jelas mengenai seorang tokoh yang dipandang dari dua sisi. Yang pertama, mengacu kepada orang atau tokoh yang bermain dalam cerita, dan yang kedua, mengacu kepada perbaruan dari minat, keinginan, emosi, dan moral yang membentuk individu yang bermain dalam suatu cerita. Materi selanjutnya yaitu metode dalam penokohan. Metode dalam penokohan ada dua, yaitu metode analitik dan metode dramatik. Yang pertama, analitik. Analitik yaitu sebuah metode penyampaian oleh penulis mengenai sifat atau watak tokoh dengan cara memaparkan secara langsung, seperti keras kepala, penakut, pemberani, pemalu, dan sebagainya. Yang kedua, dramatik. Dramatik yaitu sebuah metode penyampaian sifat tokoh secara tersirat. Biasanya disampaikan melalui tingkah laku si tokoh dalam cerita. Materi selanjutnya, analisis penokohan. Analisis penokohan dapat dilihat melalui 3 cara. Yang pertama, melalui penggambaran perilakunya. Yang kedua, melalui cuplikan pembicaraan tokoh. Dan yang ketiga, melalui penggambaran oleh tokoh lain. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.